Iya, gue kaget itu maksudnya. Hah, kenapa Mas? Lu copot kalau nggak copot gue bakar gitu. Ada kejadian menarik di AFF 2016 itu. Nah itu. Jadi yang tadi nggak ada gambar ketum PSSI-nya sekarang ada di revisi. Oh itu yang kemarin. Lu mania apa ultras apa kasual apa hooligan gitu. Jadi ya kenapa harus didefinisikan? Ya udah biarin aja mereka nonton bola ya udah dukung itu. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa Bung Romzi? Nggak bikin turun bro. Wes. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Spesial lagi. Mantap. Ada Mas Arista dari Infosporter. Apa kabar Mas? Halo, kabar baik Mas. Makasih udah diundang. Wes. Ini kalau yang ikutin Twitter dari tahun berapa Mas? Pertama kali buat? 2008. 2008 tuh. Infoseria 2010 minta promotnya sama dia. Iya. Dulu masih zaman FF ya. Follow Friday. Kayak gitu-gitu tuh. Kalau minta promosi langsung sama Infosporter Mas Arista. Kan itu almarhum udah. Oh iya udah di ban. Oh iya udah di ban sama Twitter itu. Oh yang sekarang baru Reborn. Ada ID-nya. Itulah Rom, hati-hati makanya kalau megang akun bola. Enggak, gue gak megang akun bola apa-apa. Tapi gak tahu Itali apakah seketat Inggris untuk hak cipta, copyright dan segala macamnya. Beberapa kali sempet dapat email kasih sayang sih. Oh ya gue dulu juga pernah kan email itu. Makanya ngupload video udah hati-hati banget sih. Iya sih, rada-rada ngiri ya. Sama kalau jersey itu kalau belum ada official dari klubnya jangan diupload dulu deh. Oh iya. Termasuk itu ya. Waktu itu sempat ada yang ngupload bocoran dari Footy Headline yang itu. So ada yang kena akun apa itu? Inter apa gitu. Cerita waktu itu. Makanya udah ngeri-ngeri juga nih sekarang. Iya. Sejauh ini udah megang berapa akun nih Mas? Maksudnya selain supporter mungkin pernah manage akun-akun gitu nggak? Memangnya udah kebiasa manage akun bola gitu? Kerja sih kebetulan dulu pernah di Super Soccer setahun apa 2 tahun itu pas Italia masih di situ kan. Terus sempat bantuin pandit football juga. Oh pandit football juga. Oh, wah gila. Ya beberapa bulan lah gitu. Apaan aja sih Mas yang dikerjain tuh kalau megang sosmed bola tuh biasanya? Sebenarnya sama sih sama kayak Infoseria juga. Ya udah ngupdate yang berita terbaru gitu-gitu kan. Cuman kan kadang-kadang kan tiap admin tesnya beda-beda gitu mungkin ada yang itu. Nah, sebenarnya aku kalau ngerjain Super Soccer sama pandit juga ngerasa malah lebih terbebani sih. Karena kan itu harus lurus, harus nggak boleh bercanda, maksudnya gitu-gitu kan. Harus kalau serius ya gitu. Kalau megang akun sendiri kan lo mau nge-tweet apa, typo ya udah bodo amat gitu. Kalau akun brand kan PR-nya ya gitu kan harus benar-benar rapi. Jaga-jaga. Bisa diedit Twitter, Bro. Iya. Kalau di Instagram bisa diedit ya. Dan follower mereka kan gede-gede kan, begitu ke-tweet sekali terus apa salah. Langsung jejak digital bahaya sekali. Luar biasa. Yang tadi nggak ada gambar ketum PSSI-nya sekarang ada di revisi. Oh itu yang kemarin. Nanti malam ya pertandingannya. Nanti malam pertandingannya. Oke deh, itu tentang pengalamannya ya. Ya berarti SEO-nya juga tetap kunci ya Mas. Maksudnya apa aja yang lagi. Nggak tahu deh kalau SEO untuk sosmed kayaknya nggak terlalu kali ya. Kalau itu untuk website mungkin iya sih gitu. Tapi buat engagement pasti berita-berita yang lagi. Iya. Itu harus naik cepat gitu ya. Gimana biar orang ngebales kan misalnya. Selalu diakhiri tanda tanya misalnya atau selalu diakhiri dengan suruh biar ada interaksi gitu, ya. Biar itu sih. Kayak kasus sekarang nih Messi yang tiba-tiba mau cabut terus nggak jadi gitu kan. Iya. Itu juga berarti ada konten-konten memang dispesialkan khusus Messi gitu ada berarti Mas. Harusnya iya untuk makanya anak-anak itu kan kayak aku sih udah per 2 bulan lalu itu udah nggak megang itu maksudnya udah nggak megang Super Soccer juga udah lama banget kan nggak megang. Cuman biasanya tektokannya sama anak grafis kan cepet-cepetan bikin grafis kan kalau kayak gitu kan. Ini itu nih ya udah bikin apa gini. Harus gitu. Oh berarti ngerjain grafisnya orang lain lagi ya beda. Iya kalau itu corporate itu kan yang ngerjain grafisnya orang lain. Gitu. Berarti lebih sering copywriter ya Mas Arista? Gitu kan tinggal bikin captionnya atau sininya apa gitu kan. Nah itu tuh pengalamannya udah dari 2008. Kebetulan gue juga di agensi dan bikin sosmed jadinya. Jadi udah ngalir. Sehari-hari lah ya. Iya kerjaan sehari. Copywriting udah di dalam darah. Nah yang ikonik juga dari Mas Arista ini, lu kalau misalnya nonton Indonesia ada orang pakai topi Maia ini orang. Nah itu
awalnya iseng sih sebenarnya gitu. Maksudnya iseng itu apa ya? Gue pakai peci itu biar gampang nandainnya sebenarnya. Gue awal pertama 2014 ke Myanmar kan gitu. Nah waktu itu kan ya udah kita ada grup rombongan gitu kan. Nandainnya biar kan takutnya sama WNI, maksudnya sama warga negara Indonesia yang di Myanmar itu takutnya ketukar. Bang mana tadi orangnya? Ya udah gue pakai peci lah gitu lah. Gitu. Oh biar gampang nandainnya awalnya. Alasan gue gampang nandainnya sebenarnya sih ya karena emang gue jamaah maya, jadi ya gue pakai tanda itu aja gitu. Gitu. Tahu gak jamaah maya? Bisa di tim ya mas ya? Jadi kebetulan kan timnas U19 dulu kan sebelum berangkat ke Myanmar, Maya itu apa namanya pengajiannya Cak Nun gitu kan. Nah kebetulan kan tesnya di Jogja dan di Jogja itu Indra itu sama Evan Dimas gitu kan sering ditengokin Cak Nun. Pokoknya dia bapak spiritual lah gitu loh. Gitu. Terus sebelum berangkat itu si Evan dikasih peci gitu simbolis sama Cak Nun itu. Ya ini buat melindungi pikiran kalian biar tetap nggak jumawa kalau lagi menang gitu-gitu. Pokoknya dikasih spiritual, puasan spiritual itulah. Dan terus gue pikir oke juga nih gue buat away. Ya udah gue pakai buat away. Kalau ditanya buat apa? Biar nggak hilang, biar nggak menandainnya gitu. Katanya gitu. Nah kalau misalnya away nih mas, kayak ke Myanmar atau ke negara-negara lain ya, biasanya janjian sama WNI sana atau supporter lokal sana mas? Enggak, biasanya kita malah janjiannya dari sini. Oh janjian dari sini? Jadi ada setiap kali away selalu ada grup WhatsApp baru untuk away-nya ini, maksudnya match-nya ini kita flight-nya ini biar bisa bareng. Jadi mulai dari 2016 AFF itu kan kita ke final tuh, nah udah mulai banyak grup WhatsApp away ini gitu. Jadi lebih kontak-kontakannya sama teman-teman yang di sini dulu, terus ada satu yang diajuin buat nyari tiket dan segala macamnya di sananya gitu. Berarti perwakilan di sana juga tetap ada ya buat ngurus. Iya buat tektokan aja, kenalan. Saya biasanya kita kontak KBRI kan, kalau di sana minta kontak KBRI tiketnya gimana nih? Tahu tiketnya aman ya udah gitu. Ya udah. Kalau tingkat keamanannya mas sejauh ini kalau di luar gitu kayak gitu mas, kayak gimana tuh mas? Selama ini ya aman-aman aja, cuman yang paling menegangkan ya kemarin kita lawan Malaysia ya. Itu di sana di Malaysia. Di Gejalil kan itu kita ketahan match-nya itu jam 7 apa jam 8 tapi jam 3 sore kita harus masuk. Terus jam 8 kan berarti 2 jam 10 kelar kan. Tapi jam setengah 2 kita baru bisa keluar stadion. Hampir berapa jam itu di stadion kita. Karena emang ya udah buat safety lah. Dan itu yang paling kerasa banget, paling tegang gitu. Iya, bahkan final AFF pun kita 2016 itu ketemu Thailand kan mungkin karena kita kalah kali ya. Jadi supporter sono nggak ngamuk ya. Mungkin kalau nggak tahu juga kalau kita di sana bisa menang gitu. Sesudah final pun ya udah kita Indonesia lewat ya udah gitu, nggak terjadi apa-apa gitu. Tuh Rom, lu pernah gak nonton Timnas UE? Kagak pernah. Kalau pengen nih kontaknya ke Mas Arista. Timnas home aja mau pernah. Nah itu berarti ceritanya banyak tuh Rom kalau kita gali satu-satu. Iya sih. Ini harus panjang ini bakal. Panjang. Kalau ngomongin supporter berarti ada cerita-cerita yang unik juga ya Mas ya. Boleh diceritain nggak cerita-cerita supporter yang momen yang selain itu maksudnya yang? Apa ya? Entah nggak harus menegangkan sih, mungkin ada yang lucu atau ada yang justru kayak, wih gue bangga nih jadi supporter bola. Gitu. Iya, gue itu dari dulu apa namanya selalu berpikir ya udah semua supporter bisa berkolaborasi gitu loh. Jadi pernah suatu saat kan gue di Solo dulu, Solo gue tahun 2000 pindah ke Jakarta, terus ada kan Persis Solo waktu itu masih ada Pelita Solo, cuman kan udah pindah, Persijatim juga udah pindah. Akhirnya ada Persis Solo, tapi Persis Solo masih di divisi 2. Ada tim Jawa Tengah, PSIS Semarang waktu itu. Mereka bertandang ke Tangerang, Persikota atau Persita lupa. Karena gue ngerasa ya udahlah Jawa Tengah sama-sama Jawa Tengah kali ya. Datanglah gue ke stadion. Karena kebetulan gue deket sama Benteng kan. Datang gue ke Benteng, di tengah ratusan supporter Semarang itu gue pakai baju merah karena Pasopati Solo. Dan gue nggak tahu kalau ternyata Pasopati dan Semarang itu musuhan. Waduh. Terus gue kaget, kenapa mas? Salto. Iya, gue kaget itu maksudnya. Kenapa mas? Lu copot nggak lo? Kalau nggak copot gue bakar gitu. Emang kenapa? Solo sama Semarang lagi musuhan. Oh gitu. Ya udah gue copot akhirnya. Panjang pertanyaan gue nggak pakai baju. Iya nggak pakai baju. Ya udah. Tapi gue ikut nyanyi gitu. Emang kenapa mas? Iya Solo itu kan lagi berantem. Oh perasaan dulu baik-baik aja gue pas gue lagi di Solo, Semarang Solo itu baik-baik aja. Terus pas balik lagi udah beda ya. Gitu.
Jadi dinamikanya kayak gitu ya. Mas, ngomong-ngomong nih obrolannya panas kan, biar kita sedikit cooling down gitu kan. Kita nih ada snack lagi nih Mas. Waduh. Kita dikirimin lagi sama Green Snack. Wah, ini langganan nih, mantap. Buka dulu kali ya. Susah San bukanya San. Lo mau bantuin? Di sebelah sini. Oh, dari sini tuh kan, salah gua. Nah, Cobain dulu deh. Sassuolo. tutup. Gimana, Bro? Kue Sassuolo ini. Lepas aja ya. Aduh. Ini dari Green Snack. Tuh, kue talam. Oh, ini Aromanya udah aromanya iya, luar biasa. Udah sampai sini. Kue Sassuolo ini kan. Kalau mau beli nanti bisa cek di sini lah, ditulis dan di deskripsi juga ada alamat sama nomor teleponnya. Mas, cobain dulu Mas. Boleh nih Mas. Siap. Mas Iksan. Oke. Nggak nyampe. Sassuolo ini kuenya ini nih, Mapei. Thank you Green Snack. Mantap. Oke deh. Oke. Ambil sambungannya kali ya. Sambil lanjut lagi. Nah itu berarti karena awalnya nggak tahu tuh Rom. Ini dikiranya bersahabat kayak gitu-gitu. Iya. Sebenarnya kejadian-kejadian kayak gitu tuh sering juga terjadi di acara-acara nobar. Iya. Oh ya, nobar. Kan kadang-kadang tempat gelap terus nyampura kemana. Ada momen teman gua nonton Milan Roma, dia ke tempatnya Roma. Dia Milan ya. Terus pas Milan golin dia teriak-teriak sendirian. Nggak taunya dia ada di tempatnya Roma ya. Pas halftime nyalain lampu baru ketahuan. Ya, kadang seru juga kan, nggak semuanya pakai jersey kebanggaan klubnya juga kan, kayak gitu. Tuh kalau misalnya kayak apa ya, klub-klub yang rivalitasnya kayak MU Liverpool kayak gitu-gitu keras tuh keras ya, banget Barca tuh. Madrid. Ya kan? Banyak kan cerita-cerita yang main ke pub yang punya orang Liverpool terus dia pakai jersey MU suruh keluar. Atau nggak ada yang datang ke Old Trafford tapi pakai baju Liverpool terus foto. Iya. Itu kan ada aja jadi rame. Mas pernah ada cerita yang kayak gitu nggak, yang kayak ada orang-orang nekat gitu loh? Entah itu di Indonesia atau pengalaman pas lagi di luar ngelihat langsung gitu, atau pernah dengar cerita? Apa ya? Belum kali ya. Ya paling kayak Labib sama Eki kan sering pakai baju-baju timnas negara mana gitu, nggak tahu tuh. Gitu. Kemarin tiba-tiba pas apa itu banyak yang liatin tuh. Oh, ini baju siapa nih? Namanya supporter mana ternyata? Oh, emang supporter Indonesia tapi pakai baju Timor Leste apa Manila, Filipina waktu itu dia pas ke GBK itu, jadi diliatin aja sama orang-orang. Ya karena udah paling itu ya udah kenal akhirnya jadi. Tapi memang sesensitif itu Mas ya, orang pas sudah di stadion gitu ngelihat jersey lawan itu terus lihat-lihatan gitu. Apa memang itu supaya mungkin emang auranya emang kayak udah rival gitu. Jadi gue inget banget pas AFF 2016 final itu kan gue di tribun media kan, terus depan gue wartawan Thailand gitu. Iya, wartawan Thailand. Terus kayaknya mereka sinis banget kalau kita punya peluang dan apa gitu, terus aku juga gitu kan. Kita teriak gitu kan, dia di depan, dia kadang-kadang kalau dia gagal itu dia neriakin ke belakang, cuman begitu udah ya udah gua tepuk, gua selamatin, congratulations, ya udah selesai. Habis itu udah emang auranya emang pas main emang selalu kayak gitu pasti. Jadi memang pas lagi pertandingan ya udah rival. Iya, nggak di pemainnya, bahkan di medianya juga. Gila, keren. Itu kalau nonton kita nggak bisa nahan emosi juga kan? Kita nggak bisa nahan emosi emang. Ada kejadian menarik di AFF 2016 itu. Nah itu. Jadi namanya supporter ya. Supporter kan ya udah mulutnya mereka kan kadang-kadang kayak netizen kan, panas gitu kan. Panas. Barangan lah kalau ngomong. Ada Zulham Zamrun waktu itu main jelek mainnya. Dikatain sama temanku. Adalah umpatan dilemparkan. Di kepalanya ditoyer sama bapak-bapak di belakang. Bapaknya Zulham ternyata. Temen gua, itu anak saya kamu. Itu aku bener-bener, anjir gue gak enak banget, gue harus gimana ya, tapi kan spontan ya semua. Ada keluarganya dia di belakang terus harusnya nggak boleh juga dimukul ya, maksudnya ya itu udah resiko sebagai pemain bola dan pemain timnas gitu loh, kita sebagai supporter. Ya mungkin dia nggak mukul, cuman Mas itu anak saya Mas, mungkin gitu, cuman kan anjir kayak juga ya, support juga ya. Anak lu dihina sama orang depan lu kayak gimana? Iya sih gitu loh. Itu lagi tanding lawan apa? Thailand. Thailand final. Enggak, yang pas di sono, pas di Raja Manggala.
Kan kita mikirnya kan ya udah kan kita teriak-teriakin aja kan, udah kita jauh-jauh sini mainnya jelek kan kita teriakin aja. Mas itu anak saya mas. Gak mikir bapaknya berangkat. Iya. Kirain bapaknya nggak ikut gitu ya. Aduh. Kayak itulah. Nah, kebetulan waktu itu semua keluarganya emang diterbangin ke sono. Satu hari jadi pasportnya, dinaikin Hercules kan katanya. Oh gitu. Banyak kan waktu itu kan pedi kan waktu itu kan. Ya udah diterbangin ke sono semuanya. Tuh lo hati-hati lo kalau nonton bola. Lihat-lihat sebelah. Iya, keluarga pemainnya apa bukan nih gitu. Oke. Tapi emang janganlah ngatain pemain klub kebanggaan kita, janganlah. Fisik apalagi gitu. Iya. Ya sekal-sekal sholat dipendam aja dulu lah. Ya banter-banter itu oke lah, cuman jangan sampai menghina ya maksudnya gitu. Ya aja ini kejadian kayak gitu kan, kita nggak tahu di belakangnya dia keluarganya. Iya. Kelar lo. Itu menarik tuh kayak gitu-gitu. Itu lucu. Nah kalau misal kondisi di luar lapangannya gitu mas, supporter tuh biasanya ngumpul terus ngebentuk koreo khusus gak kalau di luar gitu. Kalau di sini kan biasanya kan kumpul dulu di mana gitu, terus janjian nanti bikin koreo. Nah kalau away gitu di luar negeri. Away setahu kok koreo masih belum ya. Cuman yang koreo kebentuk itu pas 2000. Tapi gue nggak ikut waktu itu di Malaysia Bukit Jalil kan 2014 apa 2013 itu. Ada pas itu sempat ada koreo itu. Cuman kan masalahnya bikin koreo di sana itu kan dulu yang bikin kan anak-anak BCS kan. Maksudnya ada beberapa teman-teman BCS yang bikin bawa kertasnya ketahan di bandara, nggak bisa nembus imigrasi dan segala macamnya. Akhirnya bikin mungkin karena kalau bikin di sana nyari kertas itunya ribet kali ya udah akhirnya. Iya nyari-nyari kertas lagi. Takut nyampah juga di negara orang. Kalau di sini kan udah diatur tuh sama mereka. Kalau di sana agak susah itunya. Jangankan yang timnas, yang klub-klub aja udah latihan Koreanya bisa berapa hari tuh. Nobar aja di sini tuh keren-keren gue lihat. Kayak itu ya. Makanya banyak tuh mas, akun-akun bola luar yang nanya-nanya ke kita, supporter Indonesia kayak gimana? Karena mungkin mereka ngeliat banyak kesamaan kultur, terus kayak gitu-gitu nyanyian ya kan, nyanyian di Indonesia. Kan banyak tuh adaptasi dari supporter luar, apalagi Italia ya, ultrasnya. Nama ultras sendiri kan identik banget sama Italia gitu. Iya udah Italia aja lah itu. Nah ngeliat fenomena kayak gitu tuh Mas Arista gimana tuh? Adaptasi dari luarnya kayak gimana? Enggak, semakin beragam sih kalau menurut gua, Hasanah. Tapi yang jadi sekarang itu yang jadi apa ya perdebatan itu lu mania apa ultras apa kasual apa hooligan gitu. Jadi ya kenapa harus didefinisikan? Ya udah biarin aja mereka nonton bola ya udah dukung tim itu gitu loh. Cuman kadang-kadang malah terjadi friksi sendiri kalau apalagi kalau di daerah ya kubu si ini sama ini berantem sama-sama pendukung klub A gitu loh. Tapi kenapa harus berantem sih maksud gua? Itu yang sangat gua sayangkan. Ya udah lu mau mania kayak lu mau apa kayak ya udah biarin aja gitu. Itu kan cara mereka mendukung seperti itu gitu. Itu kayak cerita di film Ultras yang di Netflix tentang Ultras Napoli iya kan. Ada perdebatan antara supporter yang senior sama yang juniornya sama junior nekat tuh pengen away ke Roma padahal kan dilarang. Akhirnya beneran nekat tuh. Tapi satu turun. Udah enggak usah spoiler. nonton aja di Netflix. Dan kayak gitu mungkin karena emosional kali ya, karena masih muda, jiwa muda, gue kan pengennya gitu-gitu. Kalau yang tua-tua kan yang lebih rasional gitu kan, maksudnya ya udahlah jangan berhitung dulu dan segala macamnya gitu-gitu. Banyak pertimbangannya ya. Iya. Tapi Mas mau nanya kalau fans di Indonesia nih maksudnya fans klub apa gitu, tapi pas lagi timnas yang main itu mereka masih ada ini nggak kayak gua nggak mau satu tribun harusnya enggak sih, harusnya enggak ya. Cuman sering terjadi gitu. Maksudnya iya, maksudnya kayak Bandung Jakarta itu mungkin agak-agak tricky sih itunya ya, maksudnya ya kalau supporter Bandung kesini atau gimana gitu, sebaliknya itu agak-agak PR. Cuman semoga aja sih makin dewasa ya ke depannya ya. Karena kan teman-teman kayak Ultras Garuda gitu kan make nyanyiannya kan juga make nyanyian klub-klub di daerah. Maksudnya klub misalnya lagunya lagu PSIS Semarang, PSIS Sleman atau Persebaya Surabaya, tapi mereka ubah liriknya jadi biar ada Garuda sama Timnas gitu. Jadi kan artinya itu ya udah bisa bikin kompak lagi gitu.
Itu tuh. Keren nih. Memang Infosport itu salah satu ini ya apa yang pemersatu lah. Pemersatu. Meskipun itu perjuangannya panjang Mas. Itu dimusuhin banyak orang cuman ya udahlah ya gitu. Kalau gua ngomongin Persija pasti dikira gua The Jack, kalau gua ngomongin Persib pasti dikira gua Viking dan Bobotoh. Nah, itu mah klub luar pun kayak gitu kan. Iya, kalau ngomongin itu Milan pasti dulu dengan Milanisti dan segala macamnya gitu ya. Iya. Makanya harus ya kita berusaha netral mungkin pun pasti ada bias-bias lah. Ada. Sedikit. Nah, Mas Arista ini punya podcast ya, Umpan Tarik. Bareng Labib juga yang waktu itu kita undang. Gara-gara bola. Nah, itu beberapa episode belakangan ini sering gue lihat bareng pemain-pemain timnas yang senior ya, legend ya. Iya, iya. Nah, itu ceritanya gimana tuh, Mas? Ya sebenarnya kan Umpan Tarik kan udah kehabisan ide kan, apalagi sepak bola. Bukan kehabisan ide maksudnya, lu mau beritain apa sepak bola Indonesia nggak jalan, kenapa nggak jalan? Terus mau nggak mau pandemi itu kan mengubah sisi orang jadi lebih kreatif kan, ngulik apa segala macam. Ya udah akhirnya pertama dapat Emre Tuan Arema kan Singapura, terus dapat lagi Raja Gopal Malaysia, terus udah kita bikin tren aja gitu. Ya. Raja Gopal Arsene Wenger Malaysia. Iya bener, maksudnya ya udah kita itu, dan ternyata mereka antusias gitu loh. Kayak kemarin pas terakhir semalam Jumapo kan, waktu beberapa minggu yang lalu Jumapo, mereka punya sisi yang menarik yang untuk digali gitu loh. Dan lebih ke personal life-nya itu Mas. iya, kayak gue dapet kemarin nama mantan Busekjen Ratu Tisa itu, gue bahas bola itu sebenarnya sedikit, cuman yang terakhir ya waktu dia jadi sekjen. Tapi gue lebih bahas kenapa lu suka bola, terus akhirnya dia bikin lembaga riset yang lab bola itu segala macam statistik gitu kan. Padahal lu cewek itu, kenapa ya? Akhirnya lebih nggali sisi personalnya gitu. Keren. Teman lu ada kan yang itu lab bola ya? Ada dulu. Kerja di lab bola. Itu kan pertama kan, maksudnya lab bola itu kan salah satu statistik pertama di Indonesia gitu. Gitu. Berarti banyak tuh dapat cerita-cerita menarik. Cerita-cerita menarik. Dan mereka dengan sukarela seneng bagiinnya gitu. Iya. Karena dia nungguin juga kali ya ada wadah buat mereka cerita di luar pertandingan lah gitu misalnya. Mungkin ya. Tentang pengalamannya lah, itu kan pasti butuh lah. Kayak beberapa pemain aja banyak yang bikin channel YouTube sekarang kan. Iya. Kayak kemarin Zumafu itu cerita, dan dia emang beneran ngejaga makanan dan minuman. Gua tawarin minuman dingin, aqua dingin. Dingin ya, nggak mau. Kata dia. Gokil, itu baru profesional. Terus akhirnya dia cerita di Umpan Tarik itu, cerita kenapa dingin, karena itu ntar gitu. Pokoknya ada zat di dalamnya itu, kalau ketika dingin, ketika dikeringin lagi tuh nggak tahu ada apanya gitu loh. Jadi ada benda apanya gitu, kata dia gitu. Dia udah mempraktekkan itu. Makanya kenapa dia. Tapi ketika ditanya, lu kalau cheating makan apa? Nasi Padang, kata dia. Oh ya udah, bener berarti itu udah makanan paling enak di Indonesia soalnya lu. Oh, keren. Itu sempat jadi itu juga tuh soal makanan. Kemarin sempat viral gitu. Dan dia emang serius banget ngejaga tubuhnya, kata dia. Ya karena gue menghargai diri gue. Kalau gue nggak menghargai diri gue, ya gue bisa makan sembarangan gitu. Makanya adik-adik di Bayangkara FC beruntung banget punya kakak senior dia lah, pasti dikasih petuah dan segala macamnya lah gitu. Berarti emang sebenarnya pemain-pemain timnas senior pun nggak segan lah untuk berbagi pengalaman, ilmu kayak gitu-gitu ya. Mungkin kapan-kapan bisa tuh kita ajak tuh salah satu tuh. Iya keren. Apalagi cerita ex Barretti dan Primavera itu kan dia punya pengalaman di Italia kan gitu. Kayak kakak Imran Al-Marudi kemarin cerita, wah Kurniawan itu bisa sleting sama Del Piero itu karena waktu itu Liga Primaveranya itu siapa cedera, akhirnya Del Piero naik ke atas tuh, kata dia gitu. Harusnya ketika Kurniawan itu bisa punya peluang itu gitu. Dia cerita-cerita gitu kan. Wah, berarti zaman dulu lumayan sebenarnya gitu. Karena banyak sih sebenarnya cerita pemain yang tadi dari Primavera terus dipaksa masuk ke timnas senior gitu. Kayak Donnarumma misalnya. Atau dulu cerita Buffon yang sebenarnya bukan kiper. Kan? Kayak gitu-gitu. Sebenarnya pemain Indonesia sempat ada di momen kayak gitu ya waktu di Sampdoria ya. Waktu di Sampdoria itu ya. Wah, itu menarik tuh. Keren. Mungkin nanti kita sambung di nanti sesi kita lanjut lagi nih di Okay. episode berikutnya yang ngebahas ke luar Indonesia kali ini ya. Nanti. Oke, terima kasih banyak Mas Thank you Mas Arista. Arista. Oke, cukup sampai di sini episode kali ini. Ciao.